Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus yang menonton video khotbah ini. Ini adalah hari Minggu tanggal 9 Oktober tahun 2022. Kembali saya akan melanjutkan judul khotbah yang sama seperti minggu lalu tanggal 2 Oktober, melayani dalam kehendak Tuhan. Melayani dalam kehendak Tuhan, bagian yang kedua. Saudara, mari kita melihat kembali kitab Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6. Saya ajak kita untuk membaca ayat 1 sampai 6 saja dulu, saudara-saudaraku ya. Galatia 6 ayat 1 sampai 10, tapi kita akan baca hanya ayat 1 sampai 6 dulu ya. Perhatikan ini Bapak Ibu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Saudara-saudaraku, saya mengulang kembali beberapa hal yang kita boleh pelajari minggu yang lalu, yaitu tentang kata pelanggaran dan juga kata rohani, kemudian melayani Tuhan dengan melakukan hukum Kristus ya. Jadi ada beberapa hal yang boleh kita bahas tentang pelanggaran, yaitu dosa hanya bisa dikalahkan oleh kebenaran, dan kemudian kata rohani adalah kata yang merujuk kepada orang yang hidup menurut roh Allah atau menurut pimpinan Tuhan ya. Kemudian juga saya memberikan bagian yang penting di situ adalah bahwa melayani Tuhan dengan melakukan hukum Kristus. Nah, hari ini saudara-saudara kita akan lihat 3 hal, masih melanjutkan dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6, bahwa kita boleh melihat bahwa melayani dalam kehendak dan pimpinan Tuhan adalah sesuatu yang tetap harus kita kerjakan. Tidak boleh berhenti dalam hidup ini Bapak Ibu. Tidak boleh berhenti selama kita masih diizinkan Tuhan hidup di muka bumi ini. Maka sebagai orang percaya, bukan saja kita mendengar atau meresapi arti kata melayani, tetapi benar-benar diri kita bawa sepenuhnya untuk melayani. Karena kita percaya bahwa kehendak Tuhan menginginkan kita melayani Dia dan sesama. Saya mau mengajak kita untuk melihat Injil Markus, saudaraku, ayat yang pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 di ayat yang ke-45. Begini bunyi firman Tuhan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perhatikan, sebelum puncak pelayanan Yesus atau sebelum kematian Tuhan, Yesus melayani. Nah, saudara, kita melihat Yesus mengisi kehidupan Dia 3,5 tahun lebih terakhir untuk melayani sesamanya, dan terakhir puncaknya untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudaraku, kita memang belum sampai pada level di mana Yesus sampai memberikan nyawanya ya. Jujur, mustahil rasanya untuk kita lakukan hal itu. Tetapi saudara-saudaraku, dengan kasih Tuhan, saya ingin berkata, yang paling penting di sini adalah sikap hati kita yang benar dalam melakukan suatu pelayanan. Ya,
Apapun bentuk tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu, mari memiliki sikap hati yang benar. Karena pelayanan adalah sesuatu yang saya selalu katakan, ada sesuatu yang mulia di hadapan Tuhan. Bagaimana kita melihat dalam Injil Markus ini, Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Walaupun dalam beberapa kali kesempatan kita pernah membaca ada seorang janda yang menyeka atau mencuci kaki Yesus, ya. Tetapi yang paling di sini yang saya tadi katakan adalah diri kita, sikap hati kita harus benar. Percuma kita beribadah, percuma kita berdoa kalau kita tidak punya sikap hati yang benar. Karena waktu kita berdoa, kita sebetulnya bukan saja berkomunikasi dengan Tuhan, tapi kita pun melayani Tuhan dalam bentuk penyembahan dan pujian kepada Dia. Waktu engkau bekerja dalam satu instansi, swasta ataupun pemerintah, engkau sedang mengekspresikan dirimu dan hidupmu untuk melayani. Seandainya pun engkau adalah ASN atau aparat sipil negara, saudara-saudara, atau PNS, saudara sedang melayani negara, dan itu sedang melayani Tuhan. Yang paling penting adalah sikap hati kita yang benar. Bapak Ibu, semoga kiranya kita tetap selalu memiliki hati untuk melayani. Nah, perhatikan, melanjutkan apa yang tadi sudah saya bagikan atau saya baca dalam kitab Galatia dan minggu yang lalu. Nah, kita lanjutkan kembali apa yang ditulis Paulus ini. Kita kembali melihat ayat yang kedua, saudara-saudaraku. Kembali ya, ayat yang kedua ini minggu lalu juga saya sudah baca, tetapi kita baca lagi. Kalau poin yang minggu lalu yaitu melayani Tuhan dengan melakukan hukum Kristus. Nah, ayat kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Perhatikan, yang dilakukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan oleh orang lain atau perlu bantuan orang. Sebab demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, yang pertama, saudara-saudaraku, ternyata memenuhi hukum Kristus itu dengan menolong orang lain. Kalau minggu lalu melayani Tuhan dengan melakukan hukum Kristus. Nah, hari ini memenuhi hukum Kristus dengan menolong orang lain. Saudara-saudaraku, di malam saya dapat satu renungan yang luar biasa, bahwa kalau kita menolong orang lain, itu tanda ternyata rohani kita sehat, ya. Rohani kita sehat. Saya 2 hari yang lalu bersama Ibu Gembala membaca dalam doa pagi dalam Ibrani pasal 13. Saudara, untuk melengkapi poin yang pertama ini dalam ayat kedua tadi, kita buka yuk Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal 13. Mari kita buka Ibrani pasal 13. Saya baca untuk kita semua. Bapak Ibu perhatikan yang menonton video khotbah ini, kiranya engkau diberkati Tuhan. Ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Jangan kamu lupa ya untuk berbuat baik dan apa, saudaraku? Memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Amin. Tentu korban ini menjadi berkenan kalau kita melakukan ini dengan ketulusan hati kita. Haleluya, saudara-saudara. Haleluya, saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Jadi poin yang pertama, memenuhi hukum Kristus itu dengan menolong orang lain. Saudara boleh jago beribadah, rajin beribadah dan berdoa, tapi hukum Kristus belum terpenuhi kalau kita tidak menolong orang lain. Dalam kitab Ibrani kata berbuat baik dan memberi bantuan itu semacam korban di hadapan Tuhan. Tentu kalau bicara korban ada yang sakit di sini, tetapi kita akan melihat justru yang ini yang menyenangkan hati Bapa.
Saudara-saudaraku, mari kita mau serius dan sungguh-sungguh. Saya tidak terbaca di sini ada tulisan bahasa Yunani, hadiah kepada Tuhan. Iya, kalau dalam bahasa Yunani kata korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah itu arti dari bahasa Yunani yaitu hadiah kepada Tuhan. Ternyata saudaraku, apa yang kita lakukan yaitu kebaikan, berbuat baik, membantu orang lain, memberi bantuan, itu menjadi suatu hadiah kita kepada Tuhan. Wow. Dalam terjemahan bahasa Yunani dikatakan hadiah hadiah kepada Tuhan. Waduh, luar biasa. Jadi waktu kita melakukan hal itu, bukan saja rohani kita sedang sehat dan mau tetap sehat, tetapi ternyata itu ada bentuk hadiah kita kepada Tuhan. Amin. Tentu siapapun yang diberi hadiah itu pasti senang. Saya percaya Bapak Ibu, hukum Kristus berdasarkan perspektif kitab Galatia dan juga diperkuat oleh Ibrani ini, maka menolong orang lain, membantu orang lain dalam kesusahan, kita sedang memenuhi hukum Kristus. Jangan abaikan. Amin. Jangan abaikan. Ya, jangan abaikan ini. Saudara, kita akan belajar bagaimana kita mengisi kehidupan kita. Kalau kita benar-benar ada orang Kristen yang saleh, yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, takut Tuhan dan rajin beribadah kepada Tuhan, maka kita tidak boleh mengabaikan hukum Kristus yang satu ini, yaitu menolong orang lain. Ya, kiranya ini dapat memberikan satu warning bagi kita semua, supaya hidup kita tidak menjadi egosentris, tapi hidup kita menjadi orang yang memiliki rasa humanis, ya, atau memperhatikan kepentingan orang lain juga, saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua kita akan baca ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ya, yang kedua. Jadi yang pertama tadi memenuhi hukum Kristus dengan menolong orang lain. Ya, oke. Yang kedua, ayat 3 sampai 5. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat 5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Saya mau membacakan apa yang ditulis dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Bunyi ayat-ayat yang tadi saya sudah bacakan, saya kembali baca tapi dalam bahasa Indonesia masa kini. Perhatikan Bapak Ibu ya. Ayat 3. Kalau seorang menyangka dirinya penting, nah ini dia. Ini ada yang seperti kayak gini, padahal tidak. Orang itu membohongi dirinya sendiri. Perhatikan, kita tidak boleh hidup dalam hal kepalsuan dan kemunafikan. Tapi bukan itu yang saya menjelaskan. Ayat keempatnya lagi, setiap orang harus memeriksa sendiri. Ini dia nanti ya. Setiap orang harus memeriksa sendiri apakah kelakuan yang baik atau tidak. Kalau baik, ia boleh merasa bangga atas hal itu. Tetapi tidak usah ia membandingkannya dengan apa yang dilakukan orang lain. Jadi nggak usah kita banding-bandingkan, saudara-saudara. Oh, saya lebih baik, lebih hebat. Jangan, ya. Nggak usah, nggak perlu. Nggak penting itu dan memang tidak boleh. Ayat 5. Sebab masing-masing orang harus memikul tanggung jawabnya sendiri. Saudara, apa yang menarik di sini? Poin yang kedua, kita harus menyadari untuk terus-menerus memperbaiki diri kita. Ini yang mau saya lakukan. Ini yang kita mau lakukan. Waktu kita mau fokus kepada diri untuk hal yang memperbaiki diri ya, bukan untuk kepentingan diri. Berbeda dengan yang poin yang pertama tadi, bahwa udah kita nggak usah lihat kelakuan orang lain deh. Ya, memang diri kita ini sudah paling sempurna. Bahasa bebasnya, kita ini juga masih banyak kekurangannya, saudara. Banyak kelemahannya, sudahlah. Ya, jangan merasa kita lebih hebat, lebih benar, lebih suci mungkin dari orang. Kita juga banyak kesalahan. Hari ini kita mau berubah. Dan waktu Tuhan berbicara dalam hati kita, Tuhan pasti bicara,
Tuhan pasti ngomong kepada kita, saudara. Waktu engkau benar-benar mau sungguh-sungguh duduk diam di kaki Tuhan, engkau berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, Tuhan mohon koreksi kehidupanku. Kita harus menyadari poin yang kedua ini untuk terus-menerus memperbaiki diri kita. Tadi di dalam ayat yang keempat bunyinya begini. Sebaiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Dalam Alkitab yang sekarang, tapi dalam bahasa Indonesia masa kini, setiap orang harus memeriksa sendiri apakah kelakuannya baik atau tidak. Saudara, penting di sini. Pentingnya di sini. Jadi kalau kita kaitkan dengan konteks pasal yang ke-6 ini tentang saling membantu dan saling mengingatkan sesama kita yang jatuh dalam dosa, seperti yang minggu lalu saya bilang, kita pun juga memeriksa diri kita. Dan biasanya orang terdekat kita yang selalu mengingatkan kita. Saya diingatkan istri saya juga mengingatkan saya juga mengingatkan dia. Biasanya, karena kita ini saudara-saudaraku, ya, kalau kita hidup sembarangan, sesuka kita, ya, tanpa sadar mulut kita, tangan kita bisa menyakiti hati orang lain lewat tulisan-tulisan yang tidak patut dan tidak pantas di sosmed seperti begitu, ya. Jadi hari ini kita mau berubah, karena itu sebagai bentuk kita melayani Tuhan, melayani sesama dengan memeriksa diri kita, keberadaan hidup kita. Gak usah saudara-saudara, waktu kita menerima pujian sanjungan manusia, kita kembalikan pujian dan sanjungan itu hanya kepada Tuhan. Tadi kan dikatakan, kalau seseorang menyangka dirinya penting, padahal tidak, orang itu membohongi dirinya sendiri. Kita tidak boleh menjadi orang yang hidupnya bermuka dua, palsu. Ya, tadi ini kami baca Yakobus juga, ya. Jangan kita bermuka dua, saudara-saudaraku, ya. Tampilan kita harus tampilan yang murni, ya, apa adanya. Yang paling pokok kan hati kita ini beres dulu di hadapan Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Ya, itu dia sebagai renungan yang kedua. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, yang ketiga, kita lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 begini bunyi firman Tuhan dalam Galatia pasal yang ke-6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman. Nah, ini menarik di sini, saudara-saudara. Ada orang yang mendengar khotbah yang diajarkan oleh orang lain. Ini mungkin kaitannya juga seperti ayat yang pertama, ya. Dipimpin oleh orang yang rohani, hamba Tuhan memimpin umat, jemaat, ya, gembala mengingatkan jemaat. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Saudara-saudaraku, saya mau kita melihat bahwa poin yang ketiga ini bicara tentang penghormatan kita. Jadi poin yang ketiga boleh ditulis, menghormati dan menghargai orang yang sudah memberkati hidup kita. Amin. Menghormati dan menghargai orang yang sudah memberkati hidup kita. Saya lupa, saudaraku, poin yang kedua tadi, ayat 35 itu ada tambahan dalam Injil Matius 5, ayat 48. Hendaklah kamu menjadi sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, yang ketiga, menghormati dan menghargai orang yang sudah memberkati hidup kita. Saudara, kita harus tahu bersyukur dan berterima kasih. Saya selalu mengajarkan kita semua. Yang waktu saya di sekolah teologi, saya belajar tentang kitab Galatia ini, dosen kami mengatakan bahwa ini juga bicara bagaimana seorang hamba Tuhan, ya, yang cakap mengajar kepada jemaat dalam pelayanan pengembalaan, dan jemaat diberkati dan membagi berkat yang ada padanya dengan hamba Tuhan tersebut. Dan itu hal yang lumrah. Mari membuka 1 Korintus pasal yang ke-9, saudara-saudaraku. 1 Korintus pasal yang ke-9. Ini hanya sebagai contoh, ya. Jadi tidak hanya bicara tentang hubungan antara jemaat,
dengan gembala yang sudah membagikan firman dan gembala menerima berkat. Perhatikan, tetapi hanya sebagai contoh ya. Yang paling titik poin di sini adalah bagaimana kita sebagai manusia itu menghormati dan menghargai orang yang sudah memberkati hidup kita. Terlebih kita menghormati dan menghargai Tuhan yang telah mati di kayu salib, menebus dosa-dosa dan pelanggaran kita. Itu maksud saya. Tetapi ini sebagai contoh. 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus 9 ayat 13 dan 14. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bahagian mereka dari mesbah itu. Ya, ini konteksnya tentang hak dan kewajiban rasul yang ditulis oleh Paulus. Nah, lihat ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan. Ini Tuhan yang menetap, bukan manusia. Bahwa mereka yang apa, saudaraku, memberitakan Injil harus hidup dari apa? Pemberitaan Injil itu. Nah, kalau kita sejajarkan dalam 1 Korintus 9 ayat 13 dan 14 ini dengan Galatia pasal 6 ini artinya, saudara-saudaraku, ini bicara tentang orang yang sudah mengajarkan firman Tuhan, mendidik umat, mendidik jemaat, membimbing jemaat, membimbing jiwa-jiwa untuk hidupnya selalu dekat dengan Tuhan. Dia membagi firman, kata kitab Galatia tadi. Dan dia hidup dari pemberitaan firman itu. Itu yang Tuhan tetapkan. Itulah sebabnya poin yang ketiga, saya tulis secara umumnya adalah menghormati dan menghargai orang yang sudah memberkati hidup kita. Saudara, jangan dipersempit juga dengan hubungan antara hamba Tuhan, gembala dengan jemaat. Tetapi ini juga bicara tentang secara garis besar kehidupan kita. Kita ini kan makhluk sosial, saudaraku. Kita tidak pernah tahu pertolongan Tuhan itu datang lewat siapapun. Nah, contoh sederhana, semisalnya ada tetangga kita membagi makanan kepada kita. Dan itu seringkali juga kami alami di tempat ini, saudaraku. Ya kan? Pasti dalam benak kita pun kita ingin juga menghormati mereka dengan membalas apa yang mereka lakukan. Dan itu lumrah, itu hal yang wajar, saudara-saudara. Itulah bentuk penghormatan dan penghargaan kita kepada orang yang sudah memberkati hidup kita. Amin. Yang tidak pantas kalau kita sudah mengalami pertolongan Tuhan melalui orang lain. Tetapi tanpa ada apa-apa, orang ini kemudian, saudara-saudara, berbuat tidak baik kepada kita. Waduh, ini tadi saya waktu sebelumnya kan, waktu sebelum beribadah, seperti saya ingat satu kata begini, saudara. Ini betul-betul ada muncul di kalimat ini waktu saya sebelum ibadah tadi. Menusuk dari belakang. Dan ini hal yang sangat jahat, saudara-saudara. Maka itu dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita nanti terus baca kitab Galatia, kita akan lihat, ya, ada hukum tabur tuai di situ nanti. Iya, nanti setelahnya. Karena hari ini kita hanya sampai di pasal tadi akhir yang kena, ya, sebagai bahan renungan kita, ya, bahwa intinya adalah kita melayani Tuhan, kita cinta Tuhan, itu sebabnya kita melayani sesama kita, melayani dalam kehendak Tuhan, ya. Maka itu kita harus terus mempercantik, memperindah diri kita, mengupgrade diri kita, mengupdate selalu diri kita, saudara-saudara, supaya kita menjadi orang yang memiliki satu daya tarik kuat. Karena hidup kita ini dalam pimpinan Tuhan. Saya percaya kalau hidup kita dalam kesucian, dalam kebenaran, dalam pimpinan Tuhan, maka itu akan jadi satu magnet bagi banyak orang lain, saudara-saudara. Amin. Jadi satu magnet. Ini tidak ada dalam catatan khotbah saya, tetapi saya ingin kita melihat, ya,
Saya lupa, semoga saya tidak itu saya bisa mengingat ayatnya di mana. Coba kita buka dalam Yohanes 12 ayat 31. Yohanes 12 ayat 32 maksud saya. Yohanes 12 ayat 32. Saya tiba-tiba ingat ayat ini, sudah. Waktu saya khotbah ini, saya tidak ada catatan buku, catatan khotbah saya, tapi dia muncul dalam pikiran saya. Saya bagikan ini bagi kita semua. Perhatikan. Karena kita mulai dalam kehendak Tuhan, jadi Tuhan yang kita tinggikan, Bapa yang kita tinggikan dan kita hormati. Ya, perhatikan ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, apa saudara-saudaraku? Aku akan apa? Menarik semua orang datang kepadaku. Saudara, meninggikan Yesus, mempermuliakan nama Yesus, membuat ada daya tarik magnet bagi banyak orang datang kepada Tuhan. Hari-hari ini kalau saya menonton di dalam YouTube, saudara-saudaraku, ternyata banyak orang dari kalangan agama manapun, kepercayaan manapun, mulai masuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jangan kita ketika nama Yesus yang ditinggikan. Orang kesulitan untuk bangun gereja tidak jadi masalah. No problem. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita membangun hidup kita, manusia batinia kita, manusia rohani kita di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting. Bangunan itu bisa hancur, bangunan jasmani. Tapi bangunan rohani atau bicara tentang manusia batinia kita, itu tidak akan pernah hancur selama kita selalu mau meninggikan dan memuliakan nama Yesus. Amin. Jangan lupa dengan kebaikan orang yang sudah banyak berbuat baik kepada engkau. Jangan lupa, saudaraku. Setidaknya jangan pernah membalas kebaikan orang dengan kejahatan. Itu betul-betul kurang ajar. Kejahatan yang luar biasa. Saya dulu selalu berkata, kalau ada orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, itu hal yang biasa. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada orang yang sudah berbuat baik, itu hal yang sangat jahat. Kalau ada orang jahat berbuat jahat kepada yang sudah berbuat jahat kepada dia, itu balas dendam namanya. Tapi kalau ada orang yang sudah berbuat baik, berbuat jahat kepada kita, dan kita tetap membalas kebaikan, itu yang luar biasa. Bapak Ibu, mari bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kita memenuhi hukum Yesus. Dan kalau kita meninggikan nama Yesus, Yesus akan menarik semua orang datang kepadanya. Ini kebenaran firman Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi, bagaimana cara kita meninggikan nama Yesus? Hiduplah dalam kebenaran, bersekutu dengan Tuhan. Melayani adalah suatu kehormatan. Layanilah juga sesama kita yang menderita, yang memang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Sampai di sini untuk bagian yang keduanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Glory, haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
setia